Dalam pertandingan tadi sangat seru, tapi saya sangat kecewa dengan penambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Sudah 10 menit, waktu 58 menit, sudah lebih dari 3 menit, terjadi gol 57 menit. Menit ke 57, 58 habis. Ini ada waktunya ini. Ini sudah lebih. 55 harusnya selesai. 45, 10 menit, 55 selesai. Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengaku kecewa terhadap kepemimpinan wasit Bangkit Sanjaya. Skerencong mengaku dirugikan terhadap sejumlah keputusan pemimpin pertandingan tersebut saat Persiraja menghadapi Garuda Yaksa FC. Bahkan, mantan pemain timnas era 1980-an itu turut menyoroti penambahan waktu yang sampai 10 menit. Padahal, tidak ada pengecekan asisten video saat pertandingan berlangsung. Selanjutnya, ia juga mengkritisi keputusan wasit yang tidak langsung menghentikan pertandingan meski waktu tambahan telah habis. Kondisi ini kemudian membuat Garuda Yaksa FC berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-103 atau 13 menit setelah waktu normal. Pernyataan itu diungkapkan Jaya Hartono dalam konferensi pers usai laga antara Persiraja melawan Garuda Yaksa FC pada Minggu 19 April 2026 malam. Laga ini digelar di Stadion Hadi Murtala Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam pertandingan tadi sangat seru, tapi saya sangat kecewa dengan penambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Sudah 10 menit, waktu 58 menit, sudah lebih dari 3 menit, terjadi gol 57 menit. Menit ke 57, 58 habis. Ini ada waktunya ini. Ini sudah lebih. 55 harusnya selesai. 45, 10 menit, 55 selesai. Kita bukan hari ini aja dikerjain. Kemarin juga kita dikerjain. Dihabisin kemarin. Terus mau apa sepak bola kita ini? Kita sebagai pelatih teknik, ini sudah di luar kemampuan kita. Terus apa yang mau kita buat? Kita sudah berjuang mati-matian di sini, tapi kita hanya dikalahkan dengan waktu. Itu kalau tadi tidak terjadi gol, terus itu mungkin sama dengan kejadian kita di kemarin di Banten. Kalau belum terjadi gol, itu akan terus terjadi, terus diteruskan waktunya. Saya sangat sedih kejadian ini. Kita bukan hanya sekali, 2 kali sudah. Mau sampai kapan sepak bola kita gini terus? Ini yang saya kecewakan. Anak-anak sudah berjuang habis-habisan, pemain sudah mati-matian. Bahkan pemain kita yang bukan inti pun mereka bisa berbuat sesuatu di sini. Tapi akhirnya apa? Kita dikalahkan hanya dengan waktu. Mereka curi kita dengan waktu. Saya sangat kecewa dengan ini, kejadian seperti ini. Karena bukan hanya sekali ini kita dilakukan, 2 kali sudah. Teman-teman media yang saya persilakan langsung. Coach, tadi mungkin dengan pola permainan kita yang cukup lumayan, mungkin apa yang menjadi jadi coach sendiri yang sehingga
Tidak dengan pemain-pemain inti kita seperti Fitra, Omid yang kena akumulasi, kemudian ada beberapa pemain yang kurang sehat. Itu Munjani aja itu kondisinya dia itu saya bilang 60% pun tidak ada. Tapi karena kita tidak ada lagi pemain. Sudah tidak ada lagi pemain kita. Kita paksakan dia untuk bisa main. Ya. Tapi karena motivasi pemain, suntikan motivasi dari pengurus, ya dari kita, mereka main luar biasa hari ini. Dengan segala kemampuan, segala kekuatan yang mereka miliki, tapi hanya dengan waktu aja kita kalahnya. Walaupun kita tidak kalah, tapi kemasukan itu sudah lebih waktunya 3 menit, bukan sedikit 3 menit. 3 menit itu lama. Tapi kenapa kalau kita main di luar, kita main di luar kandang, begitu gol, waktu itu cepat sekali habis. Waktu itu cepat sekali habis. Kalau kita sudah kalah. Kenapa? Ada apa? Pelanggaran bisa sampai 10 menit. Gila nggak? Tambahan waktu 10 menit, bahkan sampai 13 menit. Ditambah lagi. Kejadian-kejadian pelanggaran. Kalau mereka masih dinaik begini, sudah perit. Terus gimana sepak bola kita terus seperti ini? Mau apa? Apa yang mau mereka dapat? Saya sudah lama di sepak bola. Saya sudah 27 tahun jadi pelatih. Tapi nggak kayak gini. Mau sampai gimana terus seperti ini? Lagi apa tidak lanjut dari pihak pelatih maupun manajemen terhadap hasilnya, apakah ini? Kalau dalam hal ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai tim teknis kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saya serahkan semua ini kepada yang berwenang. Saya tidak bisa bicara masalah kejadian ini. Saya untuk yang penilaian untuk pelanggaran yang terakhir gimana menurut? Ya itu saya rasa itu tadi kok si Sokol itu baru naik begini itu sudah free. Anda lihat si Iksan itu dijepit 2 orang di depan kita sini, dijepit 2 orang sampai tersungkur, tidak ada free kick sama sekali. Apa ini? Mereka itu kesenggol sedikit jatuh free buat kita, buat mereka. Ini kan memberikan kesempatan untuk lawan untuk bisa push bola ke depan gawang kita yang membahayakan gawang kita. Tapi begitu si Iksan jatuh dijepit 2 orang, tidak terjadi apa-apa, bahkan play on. Nah ini kan udah nggak benar semua. Iya toh? Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.